Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi ya terkait penempatan ya guru lulus PG P3K Guru 2021. Info ini langsung dari Kemendikbud ya, dan sebagian dari media sosial elektronik ya. Jadi di sini sebaiknya ya, setelah Bapak Ibu menonton video ini, kita fokus dulu di pendataan honorer ya, tentunya seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita mulai dari informasi di sini. Jadi di sini kita melihat ya Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk guru honorer ya yang sudah lolos PG kemarin itu digemparkan dengan file ini, yang mana di file ini sudah muncul ya data-data terkait guru honorer. Nah, di sini ada kebocoran data ya. Jadi setelah diklarifikasi oleh Kemendikbud, ternyata file Excel ini tidaklah valid Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan info penempatan guru yang sudah lolos PG, Bapak Ibu jangan terlalu berpatokan di file Excel ini ya. Karena ini adalah merupakan data simulasi sebelum rakor, dan tentunya itu sudah tidak sesuai dengan real data atau penempatan yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja ke inti informasinya. Di sini Prof Nunuk ya beberapa waktu yang lalu sudah menginfokan kepada kita semua terkait penempatan guru yang sudah lolos PG, bahwasanya Bapak Ibu guru yang tercinta, saat ini beredar file Excel ya tentang penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Oleh karena itu, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Excel yang beredar itu tidak benar. Ya, jadi sudah dipastikan ya, file Excel yang beredar itu tidak benar. Di sini kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Kemudian yang ketiga, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Ini tentunya poin ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Poin ketiga ini sangat melegakan rekan-rekan guru honorer, karena nantinya tidak ada guru honorer yang sudah lulus PG itu ditempatkan di luar daerah kewenangan. Ini sudah dijamin oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut terkait dengan hal ini, Bapak Ibu bisa cek ya di https://jpn.com Kemendikbudristek, belum ada penempatan guru lulus PG. Jangan sebar data tidak jelas. Nah, Prof Nunuk menginformasikan kita untuk membaca artikel ini. Nah, terkait dengan hal itu, di sini ada beberapa info penting Bapak Ibu ya yang seharusnya Bapak Ibu pahami terkait penempatan guru yang sudah lulus PG. Yang pertama di sini, ini datang dari Maluku Bapak Ibu ya. Nah, dari Maluku ya. Kita coba cek dulu informasinya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini dari Maluku. Di sini katakan dari Maluku Bapak Ibu ya, memperjuangkan nasib honorer, Pemkab Malra mengusulkan 1062 orang jadi P3K di tahun 2023. Nah, justru dari Maluku ini ada usulan ya, masuk sekitar 1062 ya. Orang jadi P3K 2022 langsung dari Pemda Malra. Nah, dari Maluku ya, Maluku Tenggara maksudnya. Dari Maluku Tenggara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Malra mengusulkan 1062 honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 ya. Ini tahun 2023 Bapak Ibu ya, kepada Kemenpan RB ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun menjelaskan bahwa pengusulan P3K itu sebagai solusi untuk memperjuangkan nasib honorer daerah yang sesuai rencana dihapuskan secara bertahap. Nah, jadi salah satu efek ya, salah satu efek rencana penghapusan honorer secara bertahap itu mendorong Pemda ya bagaimana memperjuangkan nasib honorer daerah ya. Nah, ini terkait dengan penghapusan honorer secara bertahap. Nah, di sini juga dikatakan ya, sementara Pemda di wilayah terluar Provinsi Maluku itu masih kekurangan sumber daya manusia. Kebijakan perekrutan tenaga honorer menjadi P3K melalui surat nomor 812203 Setda Malra tanggal 12 Juli 2022 telah diusulkan kepada Kemenpan RB karena kebutuhan ASN Maluku Tenggara sebanyak 1062 formasi, kata Tahir Hanubun kepada Antara dilanggar. Nah, seperti itu ya.
Jadi intinya ya, inti dari informasi ini dikatakan di sini bahwa pengisian formasi itu akan diprioritaskan bagi guru yang memenuhi batas minimal ya atau lolos passing grade P3K guru 2021 sebanyak 4 orang. Kemudian guru non ASN yang memenuhi passing grade ada 7 orang. Selanjutnya guru swasta yang memenuhi passing grade sebanyak 3 orang. Nah, inti dari informasi ini bahwasanya Pemkab Malra dari Maluku Tenggara itu akan mengusulkan 1062 ya orang menjadi P3K tapi nanti di tahun 2023. Hal itu sudah diusulkan langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan inti dari artikel ini bahwa dari Maluku Tenggara juga tetap memprioritaskan ya pelamar yang sudah lolos passing grade. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan guru yang ada di Maluku Tenggara. Nah, kemudian tambahan informasi berikutnya lagi Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ya, ada kabar menarik juga di sini terkait jelang turunnya Juknis P3K ya tahun 2022. Ada seruan Ketua Umum Guru Honorer Lulus Passing Grade. Nah, di sini dikatakan menjelang turunnya petunjuk teknis ya pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, ada seruan dari pentolan guru lulus PG. Nah, di sini katakan Ketua Forum Guru Honorer Lulus PG seluruh Indonesia, Ibu Heti Kustrianingsih menghimbau teman-temannya tidak lengah. Walaupun guru lulus PG sudah dijamin dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, tetapi kata Heti, pendataan honorer harus tetap dikawal. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai karena merasa sudah lulus PG kemudian lengah dan mengabaikan pendataan honorer sesuai amanat SE Menpan RB tentang pendataan tenaga non ASN di instansi pusat maupun daerah, kata Ibu Heti kepada gpnn.com ya. Nah, di sini tambahan yang cukup ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan kapan sih sebenarnya Juknis ya, Juknis resmi pelaksanaan P3K 2022 akan diterbitkan. Nah, di sini kami mendapatkan sedikit potongan artikel di sini. Di sini katakan sebelumnya Sekditjen Guru Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek Ibu Prof Nunuk Suryani di sini dikatakan saat menerima forum guru lulus PG dengan perjanjian kerja baru-baru ini telah menyampaikan bahwa Juknis pelaksanaan P3K 2022 akan diterbitkan awal September. Nah, jadi ini salah satu poin yang sangat penting ya. Jadi ini kan sudah tanggal berapa Bapak Ibu ya? Hari ini sudah tanggal 19 ya Agustus. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saja di awal September nanti Juknis pelaksanaan P3K 2022 itu bisa segera rilis. Nah, ketika sudah rilis nantinya, maka siap-siap Bapak Ibu menunggu pendaftaran SSCASN di pendaftaran di SSCASN dibuka. Dan bagi yang guru yang sudah lolos PG itu wajib Bapak Ibu ya, wajib tetap mendaftar di SSCASN ya, istilahnya mendaftar ulang tetapi sudah tidak dites lagi. Nah, jadi nantinya itu akan langsung mengkonfirmasi terkait apakah Bapak Ibu mendapatkan kuota formasi nantinya di akun SSCASN atau ada penempatan di sekolah lain. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ya, intinya kita fokus dulu di pendataan ya, pendataan honorer, karena di sini BKN ya, BKN itu fokus dulu di pendataan honorer ya. Nah, kemudian di sini pemerintah fokus mengangkat P3K, tidak membuka penerimaan CPNS 2022. Ini kata Pak Bima juga Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan pendataan, di sini kami punya info penting ya terkait pendataan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak masuk di pendataan. Kalau kita lihat di Juknis pendata di Juknis bukan Juknis ya, di SE Menpan RB tanggal 22 Juli ya kalau tidak salah ya. Yang jelasnya SE Menpan RB mengatur terkait pendataan. Di situ dikatakan bahwasanya untuk penggajian honorium itu berasal dari APBD kabupaten kota. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu ya untuk mengecek sumber gaji Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan login dulu ke bukan SSCSN ya, tapi login dulu ke Dapodik. Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa login ke Dapodik tanpa bantuan operator. Jadi Bapak Ibu silakan login ke Dapodik. Setelah itu Bapak Ibu scroll ke bawah ya di data individu Bapak Ibu. Nantinya di situ akan muncul sumber gaji. Sumber gajinya apakah APBD atau honorer sekolah. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan sumber gaji APBD kabupaten kota yang tercatat di Dapodik, tentunya itu terkait dengan lembaga pengangkatnya. Apakah lembaga pengangkat Bapak Ibu itu adalah pemerintah kabupaten kota
atau kepala sekolah atau komite. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.